Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan menjelaskan mengenai tugas dari mata kuliah Ekonomi Produksi Pertanian, yaitu mengestimasi model fungsi produksi Cobb-Douglas Stochastic Frontier. Sebelum melanjutkan ke pembahasan, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nur Afni Septiana Devi, NIM 18031100104. Nama saya Tantri Eka Wardani, NIM 180321100036. Perkenalkan, nama saya Felina Batari Saujana, angkatan 18, NIM 90. Saya Silviana Dewi, NIM 19032110053. Baik, yang pertama yaitu ada data input, di mana kami menggunakan data input dari produksi kedelai, yaitu datanya sebanyak 20 data. Kemudian terdapat beberapa variabel, yaitu jenis data, jumlah produksi atau Y, luas lahan X1, modal X2, dan tenaga kerja X3. Di sini saya akan menjelaskan mengenai uji kode LR test. LR test of the one set error pada kasus ini didapat nilai sebesar 0,45537183E plus 0,01. Sebelumnya, nilai yang digunakan untuk melihat adanya kasus inefisiensi di lapangan dengan hipotesis sebagai berikut. H0 sama dengan tidak ada kasus inefisiensi di lapangan. H1 terdapat kasus inefisiensi di lapangan. Nilai kode PAM pada analisis tersebut menggunakan tingkat kesalahan sebesar 5%, yaitu 5,138. Berdasarkan nilai kode PAM, dapat disimpulkan bahwa nilai LR test pada analisis tersebut kurang dari nilai kode PAM, sehingga pada analisis ini dapat dikatakan bahwa H0 diterima, artinya pada data tidak terdapat kasus inefisiensi. Yang selanjutnya yaitu gamma. Dari nilai gamma ini nanti akan menunjukkan berapa persentase error term yang disebabkan karena inefisiensi teknis. Pada final estimate frontier didapat gamma dengan koefisien sebesar 0,9999976E plus 00, standar error sebesar 0,309307366 min 0,04, dan T-ratio sebesar 0,3233029 3E plus 0,05. Nilai T-tabel dengan alfa atau taraf kesalahan 5% sebesar 2,1109816. Berdasarkan nilai yang ada, nilai T-tabel sebesar 2,1099816 kurang dari T hitung, yaitu sebesar 32,330, yang artinya 99,9% error term disebabkan karena inefisiensi teknis. Selanjutnya, uji pengaruh dari masing-masing variabel. Yang pertama, pada beta 1 jika dihitung dengan alfa 5%, maka dinyatakan tidak signifikan karena nilai T hitung sebesar 0,46507 kurang dari T tabel sebesar 2,1099816. Nah, yang kedua, pada beta 2 jika dihitung dengan alfa 5%, maka dinyatakan signifikan karena nilai T hitung sebesar 5967,6 lebih dari T tabel sebesar 2,1099816, yaitu jika X2 dinaikkan sebesar 1%, maka output akan meningkat sebesar 0,11%. Nah, yang ketiga, pada beta 3 jika dihitung dengan alfa 5%, maka dinyatakan tidak signifikan karena nilai T hitung sebesar 0,38744 kurang dari nilai T tabel sebesar 2,1099816.
Di sini saya akan menjelaskan pada slide uji efisiensi. Uji efisiensi merupakan uji untuk mengetahui kegiatan produksi petani efisien atau tidak efisien. Dengan syarat, jika efisiensi teknis lebih dari 0,8, maka petani dinyatakan efisien, dan sebaliknya. Jika efisiensi teknis kurang dari 0,8, maka petani dinyatakan tidak efisien secara teknis. Berdasarkan data teknikal efisiensi, petani yang kegiatan produksinya telah efisien adalah petani 1, petani 3, petani 7, petani 8, petani 9, petani 11, petani 12, petani 15, petani 16, petani 17, dan petani 18. Sedangkan petani yang kegiatannya tidak efisien adalah petani 2, petani 4, petani 5, petani 6, petani 10, petani 13, petani 14, petani 19, dan petani 20. Jika dilihat secara keseluruhan pada data, melalui mean efisiensi, diketahui hasil data yaitu sebesar 0,82874481. Berdasarkan pada hasil tersebut, maka kegiatan produksi yang dilakukan oleh petani di lokasi dapat dikatakan efisien. Baik, mungkin itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan mengenai tugas dari ekonomi produksi pertanian. Selebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.